Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Beriska dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis kami terhadap untuk makmur furnitur untuk final project exam kali ini. Perkenalkan, kami di sini ada 4 orang. Yang pertama dari Hilmi, ada Aloysia, atau saya sendiri, ada Juan dan Thomas. Dari pendahuluan atau latar belakang usaha. Nah, latar belakang dari usaha ini sendiri adalah Untung Makmur Furnitur yang merupakan UMKM yang didirikan oleh Ibu Rina Ariana pada tahun 2020 yang berlokasi di belakang UNES, tepatnya di sebelah Burjo Balap. Nah, sebelumnya Ibu Rina ini berbisnis di sektor F&B sejak 2012, namun setelah menghadapi berbagai tantangan, beliau memutuskan untuk beralih ke bisnis mebel ini yang dinilai lebih menguntungkan. Usaha ini memproduksi furnitur yang berbahan kayu mahoni dan jati, dengan produk unggulan mereka seperti kursi, rak, dan juga produk-produk custom ataupun requestan konsumen. Dan keunggulan utama yang ditawarkan adalah fleksibilitas desain. Mereka mempunyai tim khusus untuk bisa memproduksi sesuai dengan requestan konsumen, pelayanan garansi ataupun pernah jual setelah mereka berikan ke konsumen jika mengalami cacat ataupun rusak ataupun tidak sesuai bisa diberikan garansi untuk diperbaiki. Lalu pada analisis kali ini kami akan mengevaluasi potensi mebel untuk makmur furnitur yang melakukan ekspansi internasional, melihat peluang dan tantangannya di pasar global. Nah, di sini kita bisa lihat uh, adalah potensi dan tantangan dalam internasionalisasi, di mana dalam menganalisis potensi internasionalisasi untuk makmur furnitur itu mendapatkan beberapa peluang. Yang pertama itu pasar global furnitur kayu yang sangat besar dengan nilai total pasar sebesar 257 miliar. Bisa kita lihat di TAM, sebaran negara-negara di seluruh dunia ini, di mana data ini didapatkan dari OEC atau Observatory of Economic Complexity, di mana ini jumlah keseluruhan dari potensi pasar mereka. Nah, dari jumlah ini kita lihat pasar yang dapat dilayani oleh produk berkualitas Indonesia seperti milik untuk makmur furnitur ini mencapai 35 miliar. Potensi yang bisa kita capai ataupun banyaknya produsen Indonesia untuk melakukan ekspor saat ini adalah 35 miliar. Bisa kita lihat sebarannya paling banyak ada di Amerika, Eropa, Asia Tenggara. Dan juga saat ini, pangsa pasar yang dimiliki oleh toko ini adalah pasar lokal, di mana itu sekitaran Solo Raya dengan nilai sekitar 1 juta dolar. Nah, oleh karena itu ada potensi besar untuk memperluas jangkauan ke pasar internasional, khususnya itu di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika yang memiliki permintaan tinggi untuk produk furnitur kayu berkualitas. Nah, tantangannya di sini ada berbagai tantangan utama yang dihadapi oleh dalam ekspansi internasional. Yang pertama itu keterbatasan modal dan tenaga kerja, yang mana dalam hal ini kita sampaikan dari wawancara itu mereka memiliki keterbatasan dalam hal investasi untuk pengembangan dan perekrutan tenaga kerja yang terampil. Yang kedua itu adalah kebutuhan untuk memenuhi standar kualitas tinggi di pasar global, di mana di sini pasar internasional memiliki standar kualitas yang lebih tinggi yang memerlukan peningkatan kapasitas produksi dan kontrol kualitas. Nah, mereka eh, bilang kalau mereka tuh belum bisa memenuhi ini semua dalam wawancara yang kita lakukan kemarin. Namun di sini kami memberikan solusi berupa strategi dalam menghadapi tantangan, di mana yang pertama itu adalah digitalisasi promosi, memanfaatkan media sosial dan platform online, karena mereka sendiri setelah kami wawancara, mereka memang belum cukup aktif dalam memanfaatkan media sosial dan platform online. Yang kedua adalah peningkatan kualitas, memenuhi standar internasional untuk produk. Yang ketiga adalah pengembangan tenaga kerja, dan yang terakhir adalah inovasi produk. Baik, selanjutnya kita akan memasuki mengenai SWOT analisis dari UMKM mebel untuk makmur. Nah, di sini kita dapat melihat dari keunggulannya sendiri itu terdapat pada kualitas produk, kemudian adanya opsi custom produk, kemudian adanya keberagaman produk dan layanan pernah jual. Untuk kelemahannya sendiri, itu ada kurangnya pengalaman di pasar nasional, modal yang besar, ketergantungan dengan pasar domestik atau lokal, dan ketergantungan pada dukang atau SDM-nya. Kemudian ada opportunity sendiri. Opportunity peluangnya itu sendiri itu ada ekspansi bisnis ke lingkup internasional, pasar ekspor yang luas, kerjasama dengan mitra global, dan pengembangan digitalisasi dan penggunaan e-commerce. Kemudian untuk ancamannya sendiri itu ada logistik dan pengiriman, persaingan global, ketergantungan dengan ketersediaan bahan baku, dan regulasi ekspor dan perdagangan nasional. Di mana itu akan disinggung pembahasannya di beberapa slide selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis
produk dan target pasar. Nah, untuk produk sendiri, produk dari UMKM ini itu memiliki ciri khas terdapat pada kualitas dan kesesuaian dengan preferensi konsumen melalui opsi custom produk tadi, dan UMKM ini memberikan layanan unggul, unggul berupa garansi produk kepada konsumen. Apakah UMKM ini dapat bersaing di pasar global? Menurut kami, ya bisa. Karena menurut kami, poin dari industri furniture ini itu terletak pada kualitas dan kesesuaian dengan konsumen atau preferensi konsumen, yang dimana itu menjadi keunggulan atau strength dari UMKM yang berundang makmur. Nah, untuk selanjutnya itu adalah marketing target atau pasar potensial yang dapat dimasukin oleh UMKM ini. Nah, yang mana kita dapat melihat data di samping, itu ada beberapa negara tujuan ekspor furniture di Indonesia, dan Amerika itu menjadi yang paling tinggi. Dan Indonesia sendiri itu menempati peringkat 8, dan kontribusi ekspornya itu setengah dari total ekspor nasional sebesar 59,6% kontribusi ekspor furniture ke Amerika. Oleh karena itu, kami mengambil negara Amerika Serikat menjadi pasar yang potensial untuk UMKM mebel makmur dalam ekspansi bisnis nasional. Nah, kemudian dari kompetensi internal sendiri, itu dari produksi itu ternyata belum memadai untuk pemenuhan pasar yang lebih besar, yaitu pasar nasional. Kemudian SDM-nya itu juga belum siap untuk menangani kebutuhan produksi yang lebih kompleks, seperti tadi itu bergantung pada SDM. Kemudian kualitasnya sendiri, meskipun menjadi keunggulan, tapi pemilik belum mengetahui standar kualitas pada pasar nasional. Kemudian dari segi keuangannya itu juga eh, menjadi eh, hambatan atau tantangan, seperti membutuhkan modal yang besar untuk kegiatan produksi, sertifikasi dokumen, dan lain-lainnya. Kemudian lingkungan eksternal sendiri, itu dari pemerintah itu memberi dukungan secara aktif untuk industri furniture, seperti memberikan memfasilitasi pelatihan dan pengembangan SDM melalui expert coaching program, dan memberikan akses distribusi internasional seperti memfasilitasi pameran kelas dunia seperti Indonesia International Furniture Expo. Nah, untuk hambatannya sendiri itu yang paling penting itu adalah kurangnya pengalaman di pasar nasional, seperti weakness dan threat dari UMKM ini. Seperti regulasinya itu belum mengetahui apa regulasi yang berlaku, kemudian logistiknya itu mungkin dari biaya pengiriman yang tinggi dan adanya risiko kerusakan selama pengangkutan pengiriman, dan adanya kompetisi global seperti pemain besar di industri furniture seperti Vietnam dan Cina yang memiliki reputasi kuat, yang dimana Vietnam dan Cina ini juga sebagai negara yang mengekspor industri furniturnya ke Amerika Serikat, yang dimana Amerika sendiri itu menjadi pasar potensial bagi UMKM mebel untuk makmur. Ya, kami menganalisis bagaimana mebel untuk makmur bisa masuk ke pasar internasional. Kami memiliki dua kesimpulan metode yang dapat diikuti oleh UMKM agar masuk ke pasar global. Yang pertama adalah kemitraan, dan yang menjadi tahap pertama bagi UMKM adalah menyiapkan mental. Karena berdasarkan cerita yang pernah dipaparkan oleh pemilik, mebel untuk makmur pernah mengalami tawaran untuk bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan ekspor. Namun beliau masih belum siap dan menolak tawaran tersebut. Sehingga menurut kami, hal pertama yang harus disiapkan adalah mental, karena kemitraan adalah salah satu cara yang paling efektif untuk membuat mebel untuk makmur bisa dikenal di pasar global. Namun selain mental, UMKM juga harus mempersiapkan kontrak kerjasama agar kerjasamanya dapat sah di mata hukum dan dapat dipertanggungjawabkan apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian apabila berani untuk ekspor keluar, maka mebel untuk makmur harus mengecek quality control atau menjaga kualitas dari bahan-bahan agar sesuai dengan standar kualitas yang ada di internasional. Kemudian bisa juga mebel untuk makmur melalui metode e-commerce atau menjual barang-barangnya melalui marketplace yang ada di aplikasi-aplikasi pada handphone, sehingga pasarnya dapat menjangkau pasar yang lebih luas lagi, tidak hanya di Solo Raya. Namun hal yang harus diperhatikan adalah kompetitor, karena e-commerce itu dapat diakses oleh semua orang, sehingga mebel untuk makmur harus bisa mencari cara bagaimana customer bisa memilih UMKM tersebut untuk dibeli. Kemudian yang kedua adalah marketing, karena bergantung dengan dunia digital, mebel untuk makmur harus juga melek terhadap digitalisasi dan membuat konten-konten yang mungkin menarik agar menarik minat-minat dari calon pembeli. Kemudian melakukan diversifikasi produk agar stok yang ditawarkan pada e-commerce itu beragam dan dapat menarik dari calon pembeli yang akan membeli atau melihat tawaran yang ada di marketplace. Kemudian untuk penyesuaian produk, kami melakukan analisis bahwa mebel untuk makmur harus melakukan 3 proses atau 3 saran kami, yaitu adalah menyesuaikan preferensi pasar.
karena budaya dari pasar internasional itu beda-beda. Misalnya di Eropa tuh lebih suka pesanan minimalis, tapi di Timur Tengah mungkin lebih suka perabotan yang ada ukiran-ukirannya. Jadinya mebel untuk makmur harus menyesuaikan kompetensi dari tukangnya untuk bisa melakukan uh, request-request dari calon pembeli yang mungkin berdatangan apabila masuk ke pasar internasional. Kemudian seperti yang tadi sudah dijelaskan, menyesuaikan standar kualitas, karena pasar internasional itu standarnya pasti udah beda, dan mebel untuk makmur harus bisa nyesuaiin standar yang konsisten dan yang tinggi, gak cuman kayak standar tukang mebel biasa, tapi bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Kemudian untuk mempermudah pengiriman, mebel untuk makmur bisa nyesuaiin produk jadi barang-barang yang sifatnya bisa dilipat dan dilepaskan ketika mau digunakan. Jadi barangnya lebih compact. Contohnya kayak meja lipat atau rak susun yang bisa dilipat dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kompetitor internasional. Nah, untuk analisis perbandingan kompetitor internasional yang saya gunakan itu perusahaan IKEA yang dibandingkan dengan mebel untung makmur furniture ini dengan mempertimbangkan analisis SWOT. Jadi untuk pertama dari segi strength atau kekuatan, mereka sama-sama memiliki kekuatan di untuk mebel untuk makmur itu ada di kualitas bahan baku yang unggul, fleksibilitas kustomisasi, dan ragam produk bernuansa Indonesia atau tradisional. Lalu untuk IKEA sendiri itu efisiensi skala global, desain minimalis dan modern, dan sistem rantai pasok global yang sangat efisien. Jadi mebel untuk makmur ini memiliki keunggulan dalam kualitas produk dan personalisasi untuk customernya, sedangkan IKEA itu lebih unggul dalam efisiensi produksi massal dan jaringan distribusi. Lalu yang kedua, kelemahan. Untuk mebel untuk makmur sendiri itu memiliki kelemahan seperti minim pengalaman internasional, ketergantungan pada proses manual, dan kebutuhan modal besar. Sedangkan untuk IKEA sendiri itu keterbatasan personalisasi karena dia membuat produknya itu secara massal dan kritik terhadap durabilitas. Jadi mebel untung makmur itu perlu meningkatkan efisiensi dan memperkuat kehadiran di pasar global, sedangkan IKEA memiliki keterbatasan dalam penawaran produk yang tidak bisa dipersonalisasi. Lalu untuk yang ketiga, peluang atau opportunity, mebel untuk makmur ini bisa mengekspansi global, lalu memanfaatkan e-commerce dan digitalisasi, dan menggunakan kemitraan yang strategis. Sedangkan untuk IKEA sendiri, itu penetrasi ke pasar negara berkembang dan fokus pada keberlanjutan. Jadi mebel untuk makmur ini dapat memanfaatkan peluang di segmen pasar khusus seperti furniture seni tradisional atau ramah lingkungan. Sementara itu untuk IKEA mengoptimalkan skala besar dan inovasi pada produk berkelanjutan. Lalu yang keempat ada ancaman. Untuk mebel untuk makmur sendiri itu persaingan internasional, biaya pengiriman dan logistik, dan ketergantungan bahan baku. Sedangkan perusahaan internasional seperti IKEA itu ada di ancamannya ada di aturan perdagangan internasional dan perubahan selera konsumen yang dari tahun ke tahun selalu berganti-ganti. Lalu kita lanjut ke strateginya. Bagaimana sih strateginya akan dilancarkan oleh mebel untuk makmur ini? Jadi yang pertama, bisa menciptakan nilai-nilai inovatif dengan memanfaatkan bahan baku kayu jati dan mahoni. Itu salah satu nilai inovatif yang dapat diterapkan untuk toko mebel ini. Lalu yang kedua ada segmentasi pasar baru. Lalu yang ketiga penggunaan teknologi digital. Dan yang keempat ada kemitraan strategis, dan 5 menghadapi ancaman. Kita lihat dari analisis yang dipaparkan oleh teman-teman saya tadi, di sini saya akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi. Nah, mebel untung makmur furnitur ini memiliki potensi besar untuk memasuki pasar internasional dengan kualitas bahan yang baik dan berkualitas, yaitu kayu jati dan mahoni, serta juga mereka memiliki layanan dalam fleksibilitas desain produk yang dapat dikustomisasi perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pasar yang beragam.
Nah, keunggulan lainnya itu juga terletak pada layanan purna jual seperti garansi dan perbaikan yang meningkatkan kepuasan pelanggannya. Namun di sini Mebel ini juga menghadapi beberapa tantangan, di mana ya salah satunya adalah keterbatasan modal dan kurangnya pengalaman dalam pasar internasional yang menjadi hambatan utama. Selain itu juga mereka sangat bergantung pada pasar lokal di daerah Solo Raya yang membatasi potensi ekspansi mereka. Lalu peluang pasar global yang sangat besar dengan nilai total addressable market atau TAM tadi dalam furnitur global yaitu mencapai 257 dolar miliar dan SAM-nya atau serviceable addressable market sekitar 3,5 miliar untuk produk Indonesia. Meskipun pangsa pasar lokal saat ini hanya 1 juta dolar, itu mempunyai permintaan yang tinggi untuk produk furnitur yang berkualitas tinggi, berbahan kayu, dan desain yang unik, terutama di pasar Amerika, Eropa, dan juga Jepang. Nah, namun dari hal ini, mereka menghadapi hambatan dari internal, yaitu perusahaan menghadapi tantangan seperti digitalisasi, logistik, dan persaingan di pasar internasional seperti IKEA dan Wayfair. Nah, langkah strategis yang dapat kami simpulkan di sini adalah digitalisasi operasi dan pemasaran, memanfaatkan platform e-commerce, misalnya Amazon atau Alibaba untuk menjangkau pasar internasional. Atau jangan susah-susah, mungkin bisa memulai dari Indonesia itu sendiri, dari area Asia Tenggara, yaitu Shopee ataupun Lazada. Terus meningkatkan kesadaran merek juga melalui media sosial dan konten yang menarik, terus mengikuti pelatihan digital marketing untuk meningkatkan kompetensi pemasaran online. Nah, lalu ada inovasi produk, menyesuaikan desain produk untuk preferensi pasar global, misalnya desain minimalis untuk Eropa dan ukiran tradisional untuk di daerah Timur Tengah. Lalu yang selanjutnya menjalin kemitraan dan distributor lokal di negara dengan tujuan untuk mempercepat penetrasi pasar, berkolaborasi dengan mitra logistik, berpengalaman untuk memastikan pengirimannya juga sesuai dengan standar dan efisien. Terus yang selanjutnya itu ada strategi Blue Ocean, di mana mengedepankan nilai budaya dan seni lokal untuk desain produk dalam menciptakan pasar baru. Dan yang selanjutnya adalah peningkatan SDM dan infrastruktur, di mana di sini sangat penting untuk bisa merekrut karyawan yang berkompeten untuk meningkatkan kapasitas produksi, investasi dalam peralatan modern untuk meningkatkan efisiensi. Mungkin sekian presentasi dari hasil analisis kami untuk final project exam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.